Kemudian di sini dibacakan kemudian ayat ini faqad tuliyal mu'minun, ya, orang mukmin itu memang banyak dicoba, ya. Ini ayat dibacakan di sini, tuliyal mu'minun, ya, dicoba dengan apa? Wazulzilu zilzalan syadida. Orang Islam ya memang penuh dengan cobaan, ya. Tetapi tetap kita minta kepada Allah apa? Al-afiyah. Orang Islam banyak cobaan, kemudian kita cari cobaan. Enggak, ya. Tidak dicari, tetapi cobaan itu pasti ada. Artinya kalau cobaan itu ada, berarti kalau umat Islam sekarang kita dapat cobaan yang macam-macam ini, ya harus percaya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi enggak perlu banyak rintih, ya, terlalu banyak bicara ke sana kemari hanya untuk tidak mencari solusi, enggak. Ini wazulzilu zilzalan syadida. Ini ada keterkaitan dari sebelumnya. Wa id yaqulul munafiqun. Jadi kalau ada orang digoncang, orang Islam itu dapat cobaan-cobaan dalam hidupnya, nanti orang-orang munafik akan mengatakan, yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Orang yang di hatinya ada penyakit. Penyakit ini marad disebutkan artinya syak. Ya, di sini walladzina fi qulubihim marad, yakni syak. Ya. Mengapa syak disebutkan marad di situ adalah syak seperti syak itu mirip dengan apa? Syak wa syubhah, ya, wa du'fuddin, itu du'uf dalam agama. Aslul marad, ya, aslul marad ad-du'uf, aslul marad ad-du'uf. Jadi kalau kita sakit itu, orang bilang sakit ya lemah, kan lemah kan orang sakit biasanya. Jadi kalau ada orang sakit kemana-mana sehat, artinya dia nggak merasakan sakit, ya bukan sakit. Kan ada bilang gitu. Sekarang dia itu kena penyakit, tapi dia tidak ada tanda-tanda dia sakit. Ya nggak sakit. Kok bingung aja ya? Ya. Seperti ini kena penyakit ini, ya. Ini orang kena penyakit, tapi dia sehat. Ya. Ini kan belajar suudzon kepada Allah, dikasih sehat, makan nggak apa-apa, ya. Tidur enak, mimpinya bagus-bagus, ya. Kemudian kata dokter, ini sakit. Loh, tanya, ini sakit nggak? Anak nggak sakit. Ini penyakit yang baru nih, ya, penyakit corona ini, ya. Ini kan aneh begitu, ya. Dia nggak apa-apa, ya. Makan biasa, minum biasa, begitu. Padahal penyakit itu lemah aslinya kan begitu kan. Ini dia makan nggak apa-apa, sate 10 habis, ya, susu beruang, susu macam-macam sudah, ya, semangka setengah juga habis. Diperiksa dokter katanya sakit. Hah? Positif ini. Agresif. Ya. Bukan positif lagi, diperiksa ini agresif. Ya Allah. Hah? Luar biasa. Enggak mau reaktif. Ya. Agresif. Jadi lebih hebat lagi ini. Tapi ini nggak apa-apa makan. Subhanallah. Jadi kalau bahasa Al-Quran, bahasa agama itu orang sakit gitu ya. Sakit itu apa? Ya lemah. Du'uf gitu asalnya. Summiya syakku fid din maradhan. Kenapa? Li'annahu yad'ufud din atau yud'ifud din. Kama annal marad yud'iful badan. Begitu. Kenapa disebut syak itu adalah sakit? Sakit disebut sakit karena dia melemahkan agama. Iya kan? Sebagaimana orang yang sakit itu melemahkan badannya. Jadi agamanya lemah. Itu. Agamanya lemah. Walladzina fi qulubihim marad. Orang yang di hatinya ada penyakit. Penyakit artinya syak, enggak percaya sama agama. Gitu, ya. Agama ini dimodifikasi semau-maunya begitu. Ya, dicocok-cocokin, disesuaikan dengan begitu. Tapi mereka yang yakin dia yang begitu itu. Enggak ada orang yang tidak taslim kepada Allah kemudian hidupnya nyaman, yakin. Saya mau bikin agama yang ini saya modif,
Saya modifikasi supaya cocok dengan apa namanya? Kearifan lokal begitu. Saya sesuaikan agama yang saya anut ini supaya nggak ke Arab-Araban, kita bikin yang ke Jawa-Jawaan misal begitu, atau kita bikin yang ke Sunda-Sundaan, atau bikin ke Sumatera-Sumateraan misal begitu. Nanti setiap orang bikin semua. Memang orang beragama seperti itu yakin kalau dia benar? Nggak yakin. Nggak ada orang yang nggak taslim kepada Allah itu, ya, merasakan yakin dengan itu, ya. Jadi taslim aja. Kata Allah boleh nggak? Boleh, selesai. Kata boleh nggak boleh? Oh nggak boleh. Ya, tapi anu, buang yang tapi anu itu sudah, ya. Nggak ada tapi, nggak ada anu, nggak ada nggak ada kok, nggak ada semua. Nah, itu namanya taslim. Udkhulu fi silmi kafah. Harus total masuk Islam, itu nggak bisa setengah-setengah, itu nggak bisa. Ya. Yang ikhlas gitu, ya. Saya pernah berdiskusi dengan satu orang, dia nggak terlalu, artinya nggak terlalu alim, tapi dia ngomong intinya begitu, Habib, ini kayaknya orang-orang Islamnya nggak ikhlas. Jadi dia mau Islam tapi nggak ikhlas, begitu. Akhirnya udah tadi dimodifikasi, itu namanya macam-macam, ya. Jadi fi qulubihim marad ma wa'adana, nanti orang-orang kafir itu, orang munafik akan mengatakan begitu. Orang-orang munafik mengatakan, dari munafik yang dalam hati ada penyakit, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura, gitu ya. Yang dijanjikan Allah dan Rasul itu hanya kebohongan, ya, itu tipu-tipuan, itu nggak benar, begitu. Ada orang yang mengatakan Islam, tapi dibilang apa ada akhirat itu, maksudnya begitu. Itu munafik. Itu namanya munafik. Ya, mau dibilang apa? Mau diperhalus, Ustaz Amin, apa kira-kira bahasa? Itu mau diperhalus bagaimana? Itu orang munafik. Dia akan mengatakan senang kalau ada orang Islam kena musibah, nanti orang-orang munafik itu akan mengatakan mana doamu? Itu. Mana doamu, mana doa habaib, mana doa kiai, mana? Itu. Itu jadi memang begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang munafik kita cari berita macam-macam, ya, nggak usah kemana-mana, baca Al-Quran nanti ketemu semua. Orang munafik sifatnya begini, orang kafir begini, ya, semuanya sudah disebutkan. Dia akan mengambil kesempatan ketika orang-orang kita orang Islam terkena musibah, dia akan mengatakan mana doamu, ya. Itu terjadi juga di zaman Rasulullah SAW. Yang menemui siapa? Sayyidina Hudzaifah, ya, dan Ammar bin Yasir ketika perang Uhud, ya, waktu di dalam perang Uhud kalah. Kemudian dia bilang, "Mana? Benar enggak?" Begitu, ya. Diprovokasi, dan itu terus menerus orang akan makanya kita percaya Allah itu nggak bisa diatur. Kita berdoa pasti sampai doa-doa kita, ya, dan dijanjikan, begitu kan? Dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Zain mengatakan juga orang-orang zalim itu dibagi tiga, kan, ya. Kezaliman itu dijadi tiga. Yang dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala syirik, tidak akan diampuni, ya, kecuali dia tobat yang benar. Kalau kezaliman untuk dirinya, artinya dia mendolimi dirinya, dia berbuat maksiat apa semua, diampuni, nangis, minta kepada Allah, selesai. Ya, kalau zalimnya kepada manusia, begitu, pasti dibalas, begitu. Jadi yang tidak diberi ampun itu, ya, zalim mengambil hak manusia, nyawa manusia, harta manusia, apa orang lain, itu pasti